Katekismus Besar Westminster, pertanyaan ke-159. Dengan cara apa firman Allah itu seharusnya diberitakan oleh mereka yang terpanggil untuk itu? Jawabannya, mereka yang terpanggil untuk berkarya dalam pelayanan firman Allah harus memberitakan ajaran yang sehat, dengan rajin baik atau tidak baik waktunya, dengan jelas, tidak dengan kata-kata hikmat manusiawi yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, dengan setia, dengan memperkenalkan seluruh rencana Allah, dengan hikmat, dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan para pendengarnya, dengan bersemangat, dengan kasih yang menyala-nyala terhadap Allah dan terhadap jiwa umatnya, dengan maksud-maksud murni demi kemuliaan Allah dan pertobatan umatnya itu, dengan maksud membangun mereka dalam iman dan demi keselamatan mereka. Jawaban tersebut dapat dibaca dari Titus 2 ayat 1, Kisah Para Rasul 18 ayat 25, 2 Timotius 4 ayat 2, 1 Korintus 14 ayat 19, 1 Korintus 2 ayat 4, Yeremia 23 ayat 28, Kisah Para Rasul 20 ayat 7, Kolose 1 ayat 28, 1 Korintus 3 ayat 2, 2 Korintus 5 ayat 13 sampai 14, Kolose 4 ayat 12, 2 Korintus 2 ayat 17, 1 Tesalonika 2 ayat 4 sampai 6, 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 22, 2 Korintus 12 ayat 19, 1 Timotius 4 ayat 16, dan Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 16 sampai 18. Dari pertanyaan dan jawaban yang disampaikan pada Katekismus Westminster ini, kita mendapatkan beberapa pelajaran yang penting untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini dan nantinya. Yang pertama, tidak semua orang diberikan jabatan sebagai pemberita firman Tuhan secara formal dan sungguh-sungguh bertanggung jawab atas semua penjelasan dari firman Tuhan kepada umat Allah. Karena itu, perlu dan penting untuk mempelajari firman Tuhan dengan benar, dengan studi yang ketat dan pengertian yang mendalam, serta praktek kehidupan yang sesuai dengan pengajaran firman Tuhan itu. Yang kedua, setiap pelayanan firman benar-benar memiliki karakter, pengetahuan, keterampilan di dalam mengomunikasikan setiap firman yang dijelaskan dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hormat kepada Tuhan Allah dan sesama, dan dengan orientasi yang jelas, yaitu berpusatkan kepada Allah sendiri, di dalam dan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus, dan Tuhan, dengan memperhatikan segala konteks kebutuhan dan kemampuan dari para pendengar, baik karena usianya, pendidikannya, sosial ekonomi, sosial budaya, dan bahasanya. Yang ketiga, setiap pelayan firman mengarahkan setiap pendengar dan yang mengikuti penjelasan firman Tuhan itu untuk mengalami suatu pertobatan, bukan hanya sebagai informasi belaka. Apalagi kalau isinya hanya sebagai motivasi atau sama dengan apa yang diajarkan dunia. Dengan demikian, setiap pelayanan firman Allah sungguh-sungguh menekankan pada suatu perjumpaan seseorang pendengar dengan Tuhan Allah. Seakan-akan Tuhan Allah sedang berbicara kepada para pendengar dan kepada pembicara sendiri, supaya melalui firman Tuhan itu, hati setiap orang dapat digerakkan dengan sungguh-sungguh oleh Roh Kudus yang bekerja melalui firman-Nya yang sudah diberitakan dan diajarkan kepada jemaat dan para pendengar. Yang terakhir,
seorang pelayan firman Tuhan benar-benar menyampaikan pengajaran yang sehat, yang murni, yang utuh lengkap, dan tidak menggunakan sumber atau data dari pengajaran non-Kristen, tidak menggunakan sumber atau data dari pengajaran non-Alkitab. Terlebih lagi kalau yang bukan berasalkan kepada kebenaran-kebenaran Allah, bukan berdasarkan pada fakta historis. Kiranya kita sebagai orang percaya mendoakan setiap pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong para hamba Tuhan dalam memberitakan firman Tuhan, baik secara pribadi, secara kelompok, maupun dalam ibadah-ibadah minggu yang diselenggarakan gereja lokal. Bahkan di dalam kebaktian kebangunan rohani atau kebaktian pembinaan iman, agar kiranya setiap pelayan firman menyadari bahwa yang menjadi pusat dari pelayanan itu adalah dirinya Allah, di dalam dan melalui Kristus, dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menaungi, menguasai, dan memenuhi hati para pelayan. Demikian kiranya dapat kita terapkan hal ini di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara dan saya diberkati. Amin.